حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadiyatan Fatihah ila musannifil hadal kitab al-Adhkar Syekh Muhyiddin Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria bin Sarafin Nawawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu wa ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihim bidarain amin ya rabbal alamin. Selamat jumpa kembali para mustami'at dunia maya yang kami hormati. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita bisa dipertemukan dalam pengajian rutinan Al-Adhkar yang insyaallah ini adalah bagian yang keempat. Semoga kesehatan dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya ditetapkan dan ditambahi sehingga menjadi rezeki yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal ajma'ul ulama'i utawi sepakat ajma'u sepakat sapa al ulama ala zawaji dzikri ing atase wenange zikir bil qalbi kelawan ati walisan lan kelawan lisan lil muhaddasi kedhe wong kang hadas wal junubilan wong kang junub wal haidilan wong kang haid wa nifasilan wong kang nifas. Wa dzalika utawi mengkono zikir fit tasbihi ing dalem maca tasbih wa tahlililan maca tahlil wa tahmidilan maca tahmid wa takbirilan maca takbir wa sholatulan maca sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa du'ailan donga wa wiridalik lan saliyane mengkono-mengkono kabeh. Walakin lan lamun tetapine qiraatul Qur'ani utawi maca Qur'an iku haramun den haramake alal junubi ing atase wong kang junub wal haidilan wong kang haid wan nufasilan pira-pira wong kang nifas. Sawaun padha uga qira'a maca sapa man niku wau sedaya wau qolilan ing kedhik au kasiron utawa akeh hatta ba'da ayatin hingga setengah ayat. Jadi keterangan ini pada fasal ini menjelaskan tentang kesepakatan para ulama di mana ulama itu memperbolehkan kita berzikir baik dengan hati ataupun lisan bagi siapa? Bagi satu orang yang sedang hadas. Tidak apa-apa ketika kita hadas, zikir itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Wal junubi dan orang yang junub. Orang junub itu kan seumpama setelah tidur bermimpi dicium kuda lalu dia keluar mani, lalu dia ingin zikir, tidak apa-apa, zikir aja boleh. Walaitilan nukang head. Nah ini para kaum hawa ya, bukan hawa. Di mana kaum hawa itu punya tamu bulanan yang datang tidak diundang dan pergi tidak perlu diantar. Nah ini namanya head. Sebenarnya head ini bukan penyakit, ini adalah darah sehat yang keluar karena adat pengadatan Nabi Ibu Hawa. Yang ceritanya dulu darah head ini bermula dari getahnya buah huldi. Di mana getahnya buah huldi ini yang dimakan oleh Ibu Hawa ini getahnya menetes sehingga menjadi darah head. Ceritanya seperti itu. Untuk cerita itu nanti kita bahas di lain waktu, di lain kesempatan dan di lain kitabnya.
wanufasa dan orang-orang yang nifas. Nifas itu adalah suatu darah yang keluar ketika setelah melahirkan. Itu namanya nifas. Tidak apa-apa, zikir boleh. Wadhalika fi tasbih, apa saja yang diperbolehkan. Yang pertama membaca tasbih boleh, membaca tahlil monggo, tahmid ataupun takbir, dan juga membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, termasuk berdoa, wadu'ai dan berdoa, dan selain itu semua itu boleh. Jadi ketika kita seumpama kita ada di jalan lalu diundang sama seseorang untuk mendoakan seseorang, apakah itu boleh? Sedangkan kita nggak punya wudhu, silakan, tidak apa-apa. Sama dengan kita ketika sholat mayit, apakah harus wudhu sholat mayit itu? Tidak harus, karena itu pada hakikatnya itu hanyalah mendoakan, bukan sholat, tapi mendoakan. Maknanya mendoakan, bukan sholat seperti sholat fardu ya. Jadi boleh-boleh saja walaupun tidak punya wudhu, itu boleh, tidak apa-apa. Keterangannya seperti itu di sini. Namun jika kita membaca Quran bagi orang yang tadi seperti orang yang hadas, junub, haid dan nifas, ini jelas tidak boleh, maka hukumnya haramun, diharamkan ketika diniati membaca Quran. Entah itu sedikit, sawaun qira'a qalilan, entah itu sedikit au kasiran ataupun banyak, hatta hingga separuh ayat pun tidak boleh. Kalau itu memang niatnya membaca Quran. Kalau zikir silahkan, tidak apa-apa. Waya juzulan wenang lahum kedune kaum apa ijraul Qur'ani nglakokaken Quran alal qalbi ngatasi ati min ghairi lafdin kelawan tanpa nglafatake. Akan tetapi boleh, yaitu membatinkan Qur'annya di dalam hati tanpa melafatkan, itu boleh. Nah, ini adalah solusi bagi kaum hawa yang mungkin seorang hafidhoh, seorang penghafal Quran. Ini bagaimana caranya agar tetap bisa melanggengkan hafalannya agar tidak lupa? Ya ini, maka cukup dibatin saja, tidak usah dilafatkan. Kalau memang dalam keadaan menstruasi atau keadaan nifas. Karena di sini boleh kalau dalam hati min ghairi lafdin, tanpa harus melafatkan. Wa kadzalika lan kaya mengkono, wa kadzalika lan kaya mengkono ya juzu apa ana durun ningali fil mushafi dalam mushaf. Termasuk melihat juga boleh, tapi tidak memegang. Boleh melihat. Wa imro hulan bulan baleni hu ing mushaf alal qalbi ing atase ati. Lihat, dibaca dalam hati tidak apa-apa, tapi tidak boleh dilafalkan. Kala dawuh sapa ashabuna pira-pira sahabat kita wa juzulan menang lil junubi kedue wong kang junub wal haid lan kang haid ayakula yento mucal mengucap nih ayakula yento ngucap sapa karone indal musibati ing dalem nalikane musibah, kena musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh, walaupun toh ayat ini memang terdapat dalam Al-Quran, maka ketika kita kena musibah kok mengucapkan itu sedangkan dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan junub, bagaimana? Boleh, tidak apa-apa. Wa indaruku bidabatilan ing dalam nalikane nunggang raja kaya. Ketika kita menaiki kuda, kalau sekarang mungkin naik motor ya, berdoa dulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqarrinin. Ini kan juga ada ayat, ini kan doa ini juga ada dalam Al-Qur'an, karena doa-doa itu banyak juga yang bersumber dari Al-Qur'an. Nah, itu boleh, tidak apa-apa. Wa indal du'a lan nalikanin dungo, dan ketika berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Termasuk ketika kita berdoa menggunakan doa Quran sedangkan keadaan kita dalam keadaan junub ataupun haid ya, bagi orang kaum hawa maka boleh, tidak apa-apa kalau itu memang untuk doa, boleh. Idalam yaksud lantar kalane ora nyejo sapa man bihi kelawan doa Al-Qur'an walahu malan karone
Walahumalan karune apa iki karune junub wal haid ayakula yen to ngucap bismillah walhamdulillah ayakula yen to ngucap bismillah ing lafaz bismillah alhamdulillahilan alhamdulillah idalam yaksuda tatkalane orang nyejo Al-Qur'an ing Al-Qur'an itu boleh ketika tidak sengaja mengucapkan itu karena sudah terbiasa seumpamanya lalu dia mengucapkan seperti itu entah karena itu latah atau bagaimana ya gedar kancane tetap muni subhanallah alhamdulillah itu tidak apa-apa boleh karena tidak sengaja sawaun padha uga iku kosodan nyejo adzikra ing dzikir awalam yakun lamun ora ana lahuma kedune junub al haid apa kosdun sejo wala ya samanalan ora dosa illa angin ida kosoda tekelane nyejo Al-Qur'an ing Al-Qur'an wa juzulan wenang lahuma kedue karone junub al haid apa qiraatun maca barang yastahibu kang den demeni apa tilawatahu wacanane ma kasaihi wasaikho. Nah ini kasaihi kaya wong tuwa wadon wasaihoti lan wong kaya kasaihi kaya wong tuwa lanang wasaihoti lan wong tuwa wadon ida zanian takalane zina farjamu moko ngranjam no sira huma ing karone wa ama ida kola lan tatkalane lan anapun tatkalane ngucap karone lil insani kedue insan hudal kitabi bikuwa au kola udkhuluha bisalamin aminin wa nahudali kelam pademu kuno kabeh fa engko sedamung kelamun nyejo ghairul qur'ani ing ora maca Qur'an lam yahrum harama yahrumu lam yahrum mongko ora dadi haram apa sejo. Jadi tidak apa-apa, tidak haram memang kalau itu tidak mengajar membaca Quran itu. Jadi mungkin kita punya sebuah rutinitas terutama bagi kaum hawa ini. Kalau kaum bapak-bapak mungkin tidak ada ceritanya head ya, yang ada adalah kaum hawa punya sebuah keistiqomahan tetapi acet karena istiqomah itu sulit. Bagaimana, apakah tidak bisa orang perempuan itu istiqomah? Sama bisanya. Maka apa? Seumpamanya seorang perempuan ingin istiqomah setiap hari membaca surat Yasin, Waqiah, membaca surat Tabarok seumpamanya. Tapi dia sampai hafal. Lalu dia apa? Dia niati dengan zikir, digunakan untuk zikir, maka boleh, tidak apa-apa. Tapi niatnya zikir, bukan membaca Quran, diniati zikir. Makanya tetap innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Niatnya mau zikir boleh. Karena apa? Karena sebagai sebuah amaliyah yang istiqomah di setiap harinya. Cukup sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Semoga pembacaan kita pada pertemuan kali ini membawa manfaat barokah khususnya bagi saya sendiri membaca dan umumnya bagi para mustami'in. Dan semoga tetap kita sekeluarga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal barokah sehingga bisa digunakan untuk sanggup ibadah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.